Membedah alam pikiran Syekh Siti Jenar. Tanya jawab dengan Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar dikenal sebagai ajaran ilmu kebatinan, suatu ajaran yang menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah yang kasat mata. Intinya ialah konsep tujuan hidup. Titik akhir dari ajaran Syekh Siti Jenar ialah tercapainya manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatunya antara roh manusia dengan zat Allah. Paham inilah yang hampir sama dengan ajaran para suhud, wali dan orang-orang khawas. Zuhud banyak dijumpai dalam dunia tasawuf. Mereka merupakan orang-orang atau kelompok yang menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan duniawi, sebab mereka mempunyai tujuan hidup yang lebih utama, yakni ingin mencapai kesucian jiwa atau roh. Inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah pencapaian spiritualitas yang tinggi dalam penyatuan antara makhluk dengan zat pencipta, yang lebih populer dengan disebut sebagai manunggaling kaula Gusti. Bagian-bagian dari ajaran itu adalah meliputi penguasaan hidup, pengetahuan tentang pintu kehidupan, tentang kematian, tempat kelak sesudah ajal, hidup kekal tak berakhir, dan tentang kedudukan yang maha luhur. Paham yang hampir senada dengan falsafah Jawa kuno. Suatu ketika, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu kepada para murid-muridnya. Syekh Siti Jenar berkata, manusia harus berpegang pada akal, meyakini pula 20 sifat yang dimiliki Allah. Antara lain, wujud, tak berawal, tak berakhir, berlainan dengan barang baru, berkuasa, berkehendak, berpengetahuan, memiliki ilmu secara hakikat dan sebagainya. Para santri mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Tentang ketuhanan, sang murid pun bertanya, apakah wujud dari Tuhan itu dapat dimiliki oleh manusia? Dan Syekh Siti Jenar pun menjawab, memang sifat wujud itu bisa dimiliki manusia, dan itulah inti dari ajaran ini. Selama manusia mampu menjernihkan kalbunya, maka ia akan mempunyai sifat-sifat itu. Sifat tersebut pun sudah kumiliki. Kalian bisa melakukannya dengan mengamalkan apa yang hendak kuajarkan. Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah. Dia tidak tampak dan tidak berbentuk, tidak terlihat oleh mata, sedangkan alam dan segala isinya merupakan cerminan dari wujud Allah yang tampak. Seorang bisa meyakini adanya Allah karena ia melihat pancaran wujudnya melalui jagat raya ini. Allah tidak berawal dan tidak berakhir, memiliki sifat langgeng, tak mengalami perubahan sedikit pun. Allah berada di mana-mana, bukan ini dan bukan itu. Dia berbeda dengan segala wujud barang baru yang ada di dunia ini. Sang murid pun bertanya kembali, wahai Kanjeng Syekh, jelaskan kepada kami tentang hakikat kodrat. Syekh Siti Jenar pun kembali menjawab, kodrat adalah kekuasaan pribadi Tuhan dan tak ada yang menyamainya. Kekuatannya tanpa sarana, kehadirannya berasal dari ketiadaan, luar dan dalam tiada berbeda, tak dapat ditafsirkan. Jika engkau menghendaki sesuatu, maka pasti kalian rencanakan matang-matang dan pasti pikirkan berulang-ulang. Itu pun masih sering meleset. Namun Allah tidak demikian. Bila Allah menghendaki sesuatu, tak perlu dipersoalkan terlebih dahulu. Murid pun bertanya kembali, kalau begitu Allah tidak memerlukan sesuatu? Sang Syekh pun menjawab, benar, Allah tidak memerlukan sesuatu. Karena itu jika kalian hidup tanpa memerlukan sesuatu, tanpa butuh harta benda, tanpa butuh jabatan, tanpa butuh pujian, maka kalian akan merasakan hidup yang sesungguhnya.
kalian akan memiliki sifat Allah tersebut. Kalau manusia menghindari sesuatu dan merasa tidak memerlukan apapun, apakah akhirnya dapat disamakan dengan Allah? Tanya sang murid kembali. Tidak, walaupun manusia hidup tanpa bergantung sama sekali kepada duniawi, namun ia tetap berbeda dengan Allah. Tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Allah adalah pencipta dan kalian adalah yang diciptakan. Allah berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan. Hidupnya tanpa roh, tidak merasa sakit dan kesedihan. Allah muncul sekehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka apakah kehendak seorang itu karena kemauan Allah? Tanya sang murid kembali. Untuk sampai pada jawaban itu, kita harus membedakan seseorang. Manusia itu dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Ada yang awam, ada yang khawas. Orang awam hanya beribadah secara syariat, tanpa dapat memelihara kalbu. Maka ia masih jauh bisa berhubungan dengan Allah. Jawab Syekh Siti Jenar. Sedangkan orang-orang khawas termasuk para nabi, rasul, dan waliullah, mereka beribadah secara utuh, bahkan sampai pula pada tingkatan hakikat. Kalau kalbunya sudah bersih dari duniawi dan menyatu dengan cahaya ilahi, maka kehendak dan kemauannya itu berasal dari Allah. Perbuatannya adalah perbuatan Allah. Maka jangan heran jika ada orang yang diberi karomah sehingga segala ucapannya menjadi bertuah. Jawab Syekh Siti Jenar. Sang murid pun bertanya kembali, kalau begitu ibadahnya orang yang sudah khawas itu merupakan kehendak Allah? Syekh Siti Jenar pun menjawab, benar, mereka mempunyai kejernihan akal budi, memiliki kebersihan jiwa dan ilmu. Sholat 5 waktu dan berzikir merupakan kehendak yang sangat dalam, bukan kehendak nafsunya, namun kehendak Allah. Semangatnya sedemikian besar. Mereka sholat tidak mengharapkan pahala, tetapi merupakan sesuatu kewajiban diri dan pengabdian. Badan haruslah yang mendorong untuk menjalankan. Banyak orang melakukan sholat tapi tidak menyentuh kepada yang disembah. Ini bagaimana, Syekh? Tanya sang murid. Memang banyak orang yang secara lahiriah tampak khusyuk sholatnya. Bibirnya sibuk mengucapkan zikir dan doa-doa, namun hatinya ramai oleh urusan duniawi mereka. Islam yang demikian itu ibarat kelapa, mereka hanya makan serabutnya. Padahal yang paling nikmat adalah buah atau daging kelapa dan air kelapanya. Mereka sembahyang 5 waktu sebatas lahiriahnya saja, tidak berpengaruh sama sekali kepada akal budinya. Padahal sembahyang itu diharapkan dapat mencegah keji dan mungkar, namun mereka tak mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun hakikat sholatnya itu membekas pada budinya, itu pun hanya sedikit. Buat apa sembahyang 5 kali jika perangainya buruk? Masih suka mencuri dan berbohong. Untuk apa bibir lelah berzikir menyebut asma Allah jika masih berwatak suka mengingkari asma? Kadang-kadang pula mereka berharap pahala. Sholatnya saja belum tentu dihargai oleh Allah, tetapi buru-buru meminta balasan. Aneh. Jawab Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh Siti Jenar, ada hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa amal hamba yang pertama kali diperhitungkan adalah sembahyang. Jika sembahyangnya baik, maka semua dianggap baik. Ini bagaimana, Syekh? Tanya sang murid. Itu perlu ditafsirkan. Tidak boleh dipahami secara dangkal makna dari hadis tersebut. Hadis itu mengandung logika sebagai berikut. Orang yang tekun mengajarkan sembahyang dengan sempurna, maka perilaku, budi pekerti dan kalbunya juga harus terpengaruh menjadi baik. Sebab sembahyang yang dilakukan dengan jiwa yang bersih
akan berpengaruh pula bagi cabang kehidupan lainnya. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar mengatakan, sebaliknya hadis itu tidak berlaku bagi orang yang tekun mengerjakan sembahyang tetapi hatinya masih kotor, tersimpan keinginan-keinginan nafsu, misalnya ingin dipuji orang lain, terdapat ujub dan sombong, serta budinya menyimpang dan menabrak tatanan yang dilarang. Jawab Syekh Siti Jenar, apakah ada tuntunan mengenai pakaian seseorang yang sedang melakukan sembahyang? Tanya sang murid. Sesungguhnya aku atau Syekh Siti Jenar tidak sependapat jika orang yang mengenakan pakaian gamis dan meniru-niru pakaian orang Arab dalam melakukan sholat. Jika selesai sholat, jubah atau gamis itu dilepaskan, sedangkan sholat orang tersebut tidaklah menyentuh hatinya. Meskipun berlama-lama merunduk di masjid, namun masih mencintai duniawi. Sembahyang yang pakaiannya kedombrangan, merunduk di masjid berlama-lama sampai lupa anak istri, sedangkan ia masih menyintai dunia dan mengumbar nafsu manusiawinya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ia seringkali menyusahkan orang lain. Maka orang yang demikian itu tidak terpengaruh oleh sembahyang yang dilakukan. Biasanya tipe orang seperti itu sibuk menghitung pahala. Dia sangat keliru dan bodoh. Pahala yang masih jauh tetapi diperhitungkan, sungguh sedikit pun tak akan dapat dicapainya. Jawab Syekh Siti Jenar. Zat yang luhur dan sejati itu sesungguhnya siapa wahai Syekh? Tanya sang murid kembali. Gusti Allah. Gusti Allah adalah zat yang tinggi dan terhormat. Ia memiliki 20 sifat, semua timbul atas kehendaknya. Ia mampu mencurahkan ilmu kebesaran, kesempurnaan, kebaikan, keramahan, kekebalan dalam segala bentuk, memerintah umat. Dapat muncul di segala tempat dan sakti sekali. Aku Syekh Siti Jenar merasa wajib dan menuruti kehendaknya, sebagaimana ajaran Jabariyah dengan kesungguhan dan konsekuen. Selalu kuat cita-citanya, kokoh tak tergoyahkan terhadap sesuatu yang tidak suci. Berpegang teguh kepadanya selama hidup, tak akan menyembah terhadap ciptaannya, baik dalam wujud maupun dalam pengertian. Jawab Syekh Siti Jenar. Mengapa Kanjeng Syekh dianggap oleh para wali sebagai wali murtad? Tanya sang murid. Karena ajaranku tidak mudah dipahami oleh orang awam. Jawab Syekh Siti Jenar. Sang murid pun bertanya kembali, bagaimana ajaran Kanjeng Syekh yang dianggap sesat? Aku adalah penjelmaan dari zat luhur yang memiliki semangat, sakti, dan kekal akan kematian. Dengan hilangnya dunia, Gusti Allah telah memberi kekuasaan kepadaku dapat manunggal dengannya, dapat langgeng mengembara melebihi kecepatan peluru. Bukannya akal, bukannya nyawa, bukannya penghidupan yang tanpa penjelasan dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Jawab Syekh Siti Jenar. Apa hubungannya antara Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan Allah yang kau sebut sebagai zat sejati? Tanya sang murid. Zat yang sejati menguasai wujud penampilanku. Karena kehendaknya maka wajarlah jika aku tidak mendapat kesulitan. Aku bisa berkelana kemana-mana, tidak merasa haus dan lelah, tanpa sakit dan lapar, karena ilmu kelepasan diri tanpa suatu daya kekuatan. Semua itu disebabkan jiwaku tiada bandingannya. Secara lahiriah memang tidak berbuat sesuatu, tetapi tiba-tiba sudah berada di tempat lain. Gusti Kang Murbeng dumadi yang kuikuti, kutaati siang malam, yang kuturut segala perintahnya. Tiada menyembah Tuhan lain kecuali setia terhadap suara hati nuraniku. Allah Maha Suci. Jawab Syekh Siti Jenar.
Wahai Syekh, jelaskan apa yang dimaksud bahwa Allah itu Maha Suci, tanya sang murid. Allah Maha Suci itu hanyalah sebatas istilah saja, merupakan nama saja. Sebenarnya hal itu dapat disamakan dengan bentuk penampilanku. Jika kalian melihatku, maka tampak dari luar sebagai warangka atau kerangka, sedangkan di dalamnya adalah kerisnya yang agung, yang tak ada bedanya dengan kerangka. Tuhan itu wujud yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi dilambangkan seperti bintang yang bersinar cemerlang. Sifat-sifatnya berwujud samar-samar bila dilihat. Warnanya indah sekali seperti cahaya, jawab Syekh Siti Jenar. Di manakah Tuhan berada? Kami membayangkan Dia ada di langit ketujuh dan bersemayam di atas singgasana layaknya raja. Syekh Siti Jenar pun menjawab. Siti Jenar mendadak tertawa. Setelah tertawanya reda, ia pun berkata, "Itu salah besar, itu kebodohan. Sesungguhnya Tuhan tidak berada di langit ketujuh dan tidak bertahta di singgasana atau arsy. Bila kalian membayangkan demikian, maka hati kalian sudah musyrik dan berdosa besar, karena kalian menyamakan Dia dengan raja atau dengan penguasa." Kami jadi bingung, Kanjeng Syekh. Lantas Tuhan itu ada di mana? Tanya sang murid kembali. Kalau kalian bertanya demikian, maka jawabnya mudah. Gusti Allah itu tidak kemana-mana, tetapi ada di mana-mana, jawab Syekh Siti Jenar. Kami semakin tak mengerti. Bisakah Kanjeng Syekh memberi penjelasan yang lebih gamblang? Tanya sang murid. Gusti Allah itu berada pada zat yang tempatnya tidak jauh. Dia bersemayam di dalam tubuh kita, tetapi hanya orang yang khawas, orang yang terpilih yang dapat melihatnya, tentunya dengan mata batin. Hanya mereka yang dapat merasakannya. Apakah Allah itu berupa roh atau sukma? Tanya sang murid kembali. Bukan roh dan bukan sukma. Allah adalah wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, tetapi dilambangkan seperti bintang-bintang bersinar cemerlang. Sudah kukatakan tadi, warnanya indah sekali. Ia memiliki 20 sifat seperti sifat ada, tak berawal, tak berakhir, berbeda dengan barang-barang yang baru, hidup sendiri, dan tidak memerlukan bantuan dari sesuatu, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, berilmu, hidup, dan berbicara. Sifat Gusti Allah yang 20 itu terkumpul menjadi satu wujud mutlak yang disebut dengan zat. Sifat 20 itu juga menjelma pada diriku. Karena itu aku yakin tidak akan mengalami sakit dan sehat, punya budi kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramahan. Rohku memiliki sifat 20 itu, sedangkan ragaku yang lahiriah memiliki sifat Nur Muhammad. Wahai Syekh Siti Jenar, bukankah Muhammad SAW itu seorang nabi? Apakah Syekh mengaku sebagai nabi? Sedangkan dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad di dunia ini tidak ada kenabian lagi. Tanya sang murid. Jangan salah menafsirkan kata-kataku. Jika salah, maka kalian akan sesat dan timbul fitnah. Tentu saja memfitnah diriku. Begini, bahwa rohku adalah roh ilahi, karena aku pun memiliki sifat 20. Sedangkan badan wadahku, jasadku ini adalah jasad Muhammad. Dari segi lahiriah Muhammad adalah manusia, namun manusia Muhammad berbeda dengan orang kebanyakan. Muhammad memiliki jasad yang kudus, yang suci. Aku dan dia sama-sama merasakan kehidupan, merasakan manfaat panca indera. Dan panca indera itu hanyalah meminjam.
Jika sudah diminta kembali oleh pemiliknya akan berubah menjadi tanah yang busuk, berbau, hancur dan najis. Nabi atau wali jika sesudah kematian jasadnya menjadi tak bermanfaat, bahkan berbau, kotor, najis, busuk dan hancur. Warangka jika sudah tinggalkan kerisnya maka tiada guna. Jika seseorang sudah mati, berarti selesai sudah kehidupannya ya Syekh? Tanya sang murid. Siapa bilang begitu? Tidak, meskipun jasadnya mati, tetapi sebenarnya ia tidaklah mati. Karena itu, kalian semua harus mengerti bahwa dunia ini sesungguhnya bukanlah kehidupan. Buktinya ada mati. Di dunia ini, kehidupan disebut kematian. Coba rasakan, aku mengajarkan kepada kalian untuk tidak menyintai dunia ini dan tidak terpesona terhadap keindahannya. Carilah kebenaran dan kebahagiaan sejati demi kehidupan mendatang, kehidupan setelah kematian. Kalian akan berarti jika telah menemui kematian dan hidup sesudah itu. Engkau harus memilih hidup yang tak bisa mati. Dan hidup yang tak bisa mati itu hanya kalian rasakan setelah nyawa terlepas dari badan. Kehidupan itu akan dapat dirasakan setelah tanpa gangguan seperti sekarang ini. Ketahuilah, hidup yang sesungguhnya adalah setelah nyawa lenyap dari badan. Agar dapat meraih kehidupan dalam kemuliaan sejati kelak, dalam kehidupan di dunia ini dibutuhkan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Bagaimanakah cara mendapatkannya Kanjeng Syekh? Tanya sang murid. Jiwa manusia adalah suara hati nurani. Suara hati nurani merupakan ungkapan zat Allah yang harus ditaati perintahnya. Maka ikutilah hati nuranimu. Jawab Syekh Siti Jenar. Bagaimana caranya meyakinkan bahwa sesuatu bisikan adalah suara hati nurani yang sesungguhnya, Syekh? Tanya sang murid kembali. Kalian harus cermat, karena hati nurani berbeda dengan akal budi. Jiwa itu milik Allah, sedangkan akal milik manusia. Akal bersifat manusiawi, karena itu kadang-kadang akal tak mampu menemukan keajaiban Allah. Kehendak, angan-angan, ingatan merupakan suatu akal yang tak kebal atas kegilaan. Suatu ketika akal bisa menjadi bingung sehingga membuat seseorang lupa diri. Akal seringkali tidak jujur, siang malam membuat kepalsuan demi kemakmuran kepentingan pribadi. Ucap Syekh Siti Jenar. Bukankah manusia menjadi lebih mulia jika dibandingkan dengan makhluk lainnya karena manusia diberi akal oleh Allah, Syekh? Tanya sang murid. Ya, itulah yang membedakan. Tapi jangan lupa bahwa akal seringkali tidak jujur, sering bersifat dengki, suka memaksa, melanggar aturan, jahat, suka disanjung-sanjung, sombong, akhirnya membuat manusia justru tidak berharga sama sekali, lebih hina dari makhluk lainnya. Ucap Syekh Siti Jenar. Jadi kita harus menggunakan akal sesuai dengan jiwa atau kehendak Allah ya Syekh? Tanya sang murid kembali. Ya benar, jika seorang mampu mengendalikan akal dengan ajaran Allah, dengan kebenaran dan dengan jiwa yang bersih, maka ia akan bermanfaat, menjadikan diri lebih mulia, kata Syekh Siti Jenar. Lalu sang murid pun bertanya kembali, apa yang menghalangi seseorang sehingga gagal dalam menempuh manunggaling kaula Gusti Syekh? Syekh Siti Jenar pun menjawab, jangan mementingkan kehidupan duniawi, sebab kehidupan duniawi yang kalian jalani penuh kotoran. Akal kalian sudah tercemar dengan kotoran sifat dan mudah dikuasai oleh nafsu, sehingga menghalangi kalian untuk bisa menuju pada tahap manunggaling kaula Gusti. Di dunia ini ada yang cantik,
tampan dan gagah. Bagaimana kedudukan orang-orang tersebut jika kelak telah terlepas rohnya, Syekh? Tanya sang murid kembali. Kalian jangan menyintai dan mengagumi bentuk yang cantik, tampan ataupun gagah. Sebab sebenarnya badan adalah wadak laksana sangkar yang mengurung jiwa. Badan wadak merupakan beban yang memberatkan dan menyakitkan roh kalian, ucap Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh, benarkah sesudah kematian ada surga neraka? Tanya sang murid kembali. Para wali memang mengajarkan demikian. Inilah ajaran yang justru menurutku menyesatkan karena terlalu dangkal. Para wali hanya mengajarkan serabut atau kulitnya, tidak sampai pada isinya, tidak sampai pada hakikat yang sebenarnya. Para wali mengajarkan bahwa surga dan neraka hanya dijumpai kelak setelah kiamat, adanya di akhirat, dan orang-orang awam menelan mentah-mentah keterangan itu. Siksa kubur hanya dijumpai dan dirasakan badan wadah ketika ditanam di kuburan. Para wali memang bertujuan baik, tetapi diputus sampai di situ. Mereka enggan menjelaskan lebih dalam dan lebih sampai pada makna yang hakiki. Kata Syekh Siti Jenar. Kalau menurut Syekh bagaimana? Tanya sang murid. Begini, untuk menemui dan merasakan surga dan neraka, maka seseorang tidak harus menunggu sampai mati atau sampai datangnya kiamat. Di dunia ini saja kita sudah dapat merasakan surga dan siksa neraka. Karena sesungguhnya surga dan neraka itu berada di dalam jiwa kalian, berada di dalam jiwa setiap manusia yang bernafas. Jika jiwa manusia telah bersih dari gangguan hawa nafsu dan dapat menyatu dengan Gusti Allah, maka di dunia ini ia akan merasakan suatu kenikmatan surga. Jika budi kalian misalnya menolong orang lemah, lalu hati menjadi ikhlas dan puas, maka itulah yang disebut surga. Sedangkan neraka perwujudannya adalah jika hawa nafsu telah menguasai diri seseorang, kemudian jiwanya meronta dan merasa bersalah, maka dia tentu tersiksa. Ia tidak bisa tidur, gelisah pikirannya, sedih dan bermacam-macam rasa tak enak. Itulah yang dinamakan neraka, ucap Syekh Siti Jenar. Jadi surga di neraka di akhirat tidak berlaku ya Syekh? Maksud kami tidak ada, tanya sang murid kembali. Surga dan neraka di hari kiamat, di akhirat kelak, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Itu perkara gaib dan erat kaitannya dengan iman. Kalian harus meyakininya, kata Syekh Siti Jenar. Kemudian sang murid pun bertanya lagi, bukankah jika di dunia berbudi baik dan beriman kepada Allah sudah merasakan surga, sedangkan surga dan neraka di akhirat hanya bersifat menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat buruk? Pendapatmu memang cerdas dan kritis, namun kalian tidak usah mempertanyakan apakah kelak di akhirat ada surga dan neraka. Itu urusan Gusti Allah. Kalian harus meyakini, karena meyakini hari akhir merupakan rukun iman. Sekali lagi, untuk mendapatkan surga pun kalian tak perlu menunggu datangnya hari akhir. Meskipun seseorang sembahyang 1000 kali setiap hari, toh akhirnya mati juga. Walaupun badannya kau tutupi dengan kain sorban dan jubah, namun akhirnya menjadi debu juga. Maka jiwalah yang paling penting. Jika keadaan jiwa seperti Tuhan, maka surga akan didapatkannya. Kenikmatan luar biasa akan dirasakan, jawab Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh, sesungguhnya yang menjadi pikiranku adalah sebelum ada dunia ini, apakah sudah ada dunia lainnya? Atau setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru lagi seperti sekarang? Tanya sang murid kembali. Syekh Siti Jenar pun menjawab,
Sebelum dunia ini ada, apakah ada dunia lain? Itu hanya Allah yang tahu. Tetapi sekarang kita berada di dunia ini menempati ruang dan waktu. Dunia ini alasannya adalah baru, kemudian mengalami kerusakan dan kelak akhirnya menjadi hancur, lenyap, tak berharga. Setelah kiamat, apakah Tuhan membuat dunia baru untuk kedua kalinya? Tidak, jawab Syekh Siti Jenar. Wahai Syekh, kalau begitu dunia erat kaitannya dengan raga kita, sedangkan jiwa erat kaitannya dengan akhirat, tanya sang murid. Benar, dunia itu erat kaitannya dengan raga. Raga mempunyai sifat seperti alam semesta, ya semula baru kemudian rusak. Sedangkan jiwa tidak akan mengenal kerusakan, karena jiwa merupakan penjelmaan zat Allah. Ketahuilah bahwa raga adalah barang pinjaman yang suatu saat akan diminta oleh pemiliknya. Ketahuilah wahai murid-muridku, raga ini sesungguhnya sangkar yang membelenggu dan menyulitkan jiwa. Agar jiwa menjadi bebas, maka suatu saat kelak kalian akan kuajari bagaimana cara melepas jiwa dari raga. Ilmu melepas jiwa artinya bahwa kematian adalah titik awal kehidupan yang sebenarnya. Jika seseorang raganya mati, maka jiwanya menjadi merdeka, bebas dan tak terkungkung lagi. Sebab raga berhubungan erat dengan alam semesta, sedangkan jiwa berhubungan erat dengan zat Tuhan. Selamanya jiwa tak akan menjadi mati atau rusak, ucap Syekh Siti Jenar. Apakah yang dimaksud jalan kehidupan, wahai Syekh? Tanya sang murid kembali. Jalan kehidupan adalah jalan menuju kepada hidup yang sebenar-benarnya setelah engkau mengalami kematian. Jika seorang bayi lahir, maka bukanlah awal kehidupan, namun merupakan awal kehidupan palsu seperti yang kalian rasakan saat ini. Inilah yang sesungguhnya kematian sejati. Jika demikian, badan ini bisa merasakan kehidupan yang sebenar-benarnya ya Syekh? Tanya sang murid kembali. Ya, tidak bisa. Kehidupan sejati tidak dapat dirasakan oleh raga, karena jika raga mati, akan tetapi dapat dirasakan oleh jiwa, membusuk menjadi tanah, jawab Syekh Siti Jenar. Bagaimana jika sekarang ini seseorang berbuat dosa? Apakah jiwanya ikut bertanggung jawab? Sedangkan yang melakukan dosanya adalah raga, tanya sang murid kembali. Syekh Siti Jenar pun menjawab, tetap ikut bertanggung jawab, karena jiwa yang menyatu ke dalam raga tidak bisa mencegah hawa nafsunya serta akal yang suka berbuat buruk. Maaf, saya belum paham Syekh, ucap sang murid. Ketahuilah, setiap orang yang lahir di dunia ini, maka jiwanya menyatu dengan akal. Selain akal, dalam diri manusia juga ada hawa nafsu. Ketika seseorang berbuat buruk, berarti raga didorong dan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan akalnya. Akal dan nafsu memang suka berbuat buruk, apalagi jiwa mencegah melalui hati nurani, maka raga tidak akan berbuat buruk. Akan tetapi jika jiwa membiarkannya, maka raga tetap melakukannya. Karena itu bagaimanapun juga jiwalah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan baik dan buruk raganya. Tadi saya mengatakan jiwa adalah penjelmaan zat Tuhan. Mengapa kadang-kadang jiwa mau mencegah dan kadang membiarkannya Syekh? Tanya sang murid. Perlu kalian semua ingat bahwa di dalam raga ini terdapat nafsu-nafsu. Jika nafsu kuat menguasai, maka jiwa menjadi terbelenggu. Karena itulah mengapa aku katakan bahwa kehidupan sekarang ini adalah kematian, sedangkan setelah ajal merupakan awal kehidupan.
Sesudah kematian maka seseorang akan mencapai kebebasan jiwanya. Ajaran Syekh Siti Jenar memang agak beda dengan ajaran para wali songo. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa Tuhan adalah zat yang mendasari adanya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada. Keberadaan segala di dunia ini tergantung pada adanya zat. Tanpa ada zat yang maha kuasa, maka mustahil sesuatu yang wujud itu ada. Ajaran ini tidak pernah disampaikan oleh para wali songo. Mereka menyadari bahwa umatnya masih terlalu awam terhadap Islam, sehingga memberi materi yang ringan dan praktis saja. Jadi seperti itulah kira-kira tanya jawab sang murid dengan Syekh Siti Jenar. Dari info ini ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton video catatan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.